Kalau apa ya, kalau mikirin, aku itu sempat nangis loh ketika pertama kali aku injak kaki di Amerika. Basicnya itu di bawah 2.000 Wah, per bulan? basicnya. Per bulan? Tapi setelah Diki ngelewati itu semua, berat ya Ya. perjuangan di awalnya. Terbayar nggak Ki setelah apa yang Diki capai sekarang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro MC semua. Jadi akhirnya, Alhamdulillah, segmen ini akhirnya kita produksi juga. Jadi ini sebenarnya segmen yang sudah saya rencanakan sejak lama ya. Inspirasinya itu karena saya di dosen petani itu saya nggak bisa berbicara hal lain selain pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara saya merasa saya juga bertanggung jawab, saya juga kepengen memberikan informasi lain ya dari dunia lain selain pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang idenya itu saya mau bagikan kepada Bro MC semua, utamanya yang masih belum memutuskan untuk berkarir di mana. Nah, saya mau berikan informasi kalau misalnya nih Bro MC mau jadi pilot, maka ini yang harus disiapkan. Atau mau jadi politikus, maka ini jalur yang harus ditempuh. Atau mau jadi polisi, maka begini persiapannya. Nah, itu idenya. Jadi ide ini juga berlatar belakang dari diri saya sendiri dan beberapa teman di lingkungan yang di masa muda itu sedikit kebingungan. Saya sekolah ini mau jadi apa sih? Saya kepengen jadi itu, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Nah, itu ide dan latar belakang kenapa segmen ini ada. Dan tentu saja saya berharap ya, Bro MC semua juga mendapatkan manfaat dari segmen yang kita buat ini. Oke, di episode pertama ini, saya akan ngobrol, saya akan bincang-bincang dengan seorang teman yang saat ini bekerja di sebuah kapal pesiar, ya, jadi bekerja di luar negeri. Dan dulu kita pernah satu kantor di stasiun TV lokal di Kota Padang. Terakhir ketemu itu 10 tahun yang lalu, dan sekarang ya seperti yang saya informasikan tadi, beliau bekerja di sebuah kapal pesiar dan sudah melanglang buana. Oke, itu bahasanya. Sudah menginjakkan kaki di banyak negara. Nah, itu yang kita mau minta ceritanya. Seperti apa ceritanya, bagaimana dia bisa sampai naik ke kapal pesiar, kemudian apa yang melatar belakangi dia bekerja di luar negeri, kemudian bagaimana prospeknya, dan bagaimana caranya untuk bisa bekerja seperti yang dilakukan oleh kawan saya ini. Nah, itu yang kita mau bincangkan. Oke, untuk kamu yang merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe ya, karena setelah episode ini, kita akan hadirkan lagi cerita-cerita dari teman-teman saya yang inspiratif untuk tujuan yang tadi. Oke, kita coba sambungkan dulu ke Diki yang sekarang lagi ada di Jerman. Oke, saya kirim link Zoom-nya. Nanti kalau rasanya terlalu lama, kita akan potong ya. Oke, sudah terkirim linknya. Kita tunggu Diki bergabung bersama kita. Iya, Diki Joe sedang connecting audio. Nah, ini dia. Halo, selamat malam Diki. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Alan, Baik. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang jam 10:30 di Indonesia. Di Jerman jam berapa Ki? Sekitar jam 4:30. Setengah lima. 4:30. Oke. Jadi tadi saya sudah kenalkan Diki ke Bro MC sebelumnya, sebelum Diki bergabung. Dan ini dia teman saya, Diki Joe, yang sekarang bekerja di kapal pesiar. Saat ini sedang berada di Jerman. Pernah satu kantor dulunya, 10 tahun nggak ketemu. Ki, jadi ini segmennya ini dibuat untuk anak-anak muda nih. Anak-anak muda, khususnya teman-teman kita yang masih belum memutuskan berkarir di bidang apa. Anak-anak muda yang mau jadi sesuatu, ingin kerja sesuatu lah misalnya, tapi masih bingung gimana caranya. Dan di episode pertama, episode pembuka ini, saya sangat bangga karena Diki bisa dan mau untuk tampil di sini. Terima kasih banyak Ki. Sama-sama. Terima kasih banyak juga udah mengundang di channelnya Alan. Terima kasih udah menjadikan saya sebagai narasumber. Terima kasih banyak Alan. Oke, sama-sama Ki. Oke Ki, mungkin pertanyaan pertama nih. Kita terakhir ketemu itu 2010. Saya baru sadar kita terakhir 2010 ya betul. Iya, 2010.
Dan saya ngelihat postingan Diki itu mulai kerja kadang di Hawaii, kadang di Amerika, di Spanyol, Argentina. Itu saya mulai perhatikan kalau nggak salah itu di 2017. Sebenarnya sejak tahun kapan sih Ki mulai kerja di kapal pesiar? Saya mulai kerja di kapal pesiar itu sebenarnya dari akhir 2018. Akhir 2018 ya? Benar. Oke. Berarti saya yang salah mengingat tuh. Berarti Diki sebenarnya di akhir 2018. Dan ini akhirnya artinya sudah lebih 2 tahun Ki ya? Iya, 2 tahunan lebih. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Gini nih. Kenapa sih Ki memutuskan untuk kerja di luar negeri? Apa di Indonesia nggak cukup gitu? Enggak juga. Sebenarnya sekarang bekerja di Indonesia pun juga bagus ya. Dari segi salary sekarang saya lihat juga banyak peningkatan juga. Oke. Tapi saya ini tertantang kerja di luar negeri itu kan banyak aspek yang perlu saya pikirkan juga. Pertama itu saya itu pengen cari tantangan baru. Saya pengen bekerja di luar negeri itu pengen cari pengalaman bekerja dengan orang-orang yang lebih internasional. Saya juga pengen mengasah skill bahasa Inggris saya di luar negeri juga. Pengen mengembangkan hobi saya juga, menyalurkan hobi saya juga. Jadi karena itu saya memutuskan bekerja di luar negeri. Karena hobinya jalan-jalan ya? Jalan-jalan, nomor satu itu jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan kita cepat tua. Karena jalan-jalan itu adalah salah satu resep bisa mudah. Sebagai orang Minang, saya tersinggung gitu. Karena Diki 10 tahun yang lalu begini mukanya. Nah kan udah 10 tahun masih begini. Saya Ki, ini rambut udah nggak ada nih Ki. Diki asli mana sih Ki? Mana rambutnya dijaga? Rontok Ki, udah tua emang Asli Piaman. Asli Piaman. Nah itu namanya Diki Jo, Diki Ajo nih sebenarnya, ya kan Ki ya? Sebenarnya kita seumuran loh kan? Iya, kita seumuran. Betul, kita seumuran Ki. Kemudian Ki, mulai 2018 ya. Kemudian karena pengen cari tantangan baru. Kenapa mengambil sektor yang kenapa ke kapal pesiar gitu loh? Pertama, kapal pesiar itu adalah tempat kerja di mana memungkinkan kita bisa berpindah-pindah negara, dari satu negara ke negara lain, berpindah kota, berpindah benua pun ada kemungkinan bekerja di kapal pesiar. Makanya saya suka yang mobilitasnya tinggi, yang lebih fleksibel sih pekerjaan. Dari sisi itu kan terpenuhi ya, karena keinginan jalan-jalannya terpenuhi. Ngomong-ngomong nih, udah ngunjungi berapa negara sih Ki? Berapa ya? Sampai lupa ya. Kalau negara-negara besar yang kemarin itu seperti Kanada, ya sampai lupa. Mungkin ada sekitar 20 negara juga lebih ada. 20 negara. Kemudian waktu Diki naik ke kapal pesiar, perusahaan asing pasti ya? Sama Amerika. Ya, perusahaan asing. Perusahaan Amerika Serikat, kantor pusatnya di Miami, Florida. Nah, artinya kan itu pasti iklim kerjanya juga bukan Indonesia kan? Maksudnya Diki akan bekerja dengan orang-orang yang juga latar belakang negaranya beda-beda ya? Ada kesulitan nggak Ki? Pastilah, kalau untuk yang pertama kali waktu itu saya sangat menemukan banyak tantangan ya. Saya bilangnya tantangan. Yang pertama itu waktu saya mulai bergabung itu skill bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Jadi ketika mereka ngomong itu cepat banget dalam bahasa Inggris, saya pun what? Can you repeat again? Jadi saya banyak terkendala di bahasa waktu awal-awal dulu. Tapi seiring berjalan waktu saya coba latih diri, saya coba kembangkan bahasa Inggris saya. Jadi alhamdulillah sekarang nggak ada masalah sih, bisa berkomunikasi dengan baik. Dari mana rata-rata Ki pekerja yang di lingkungan Diki sekarang? Nah, rata-rata pekerja di lingkungan saya itu berbagai macam negara juga. Jadi dari Asia juga ada, seperti Filipina, India, terus dari dari Cina, kemudian dari Eropa itu mayoritas seperti Ukraine, Rusia, kemudian dari Kroasia juga, kemudian ada dari Turki, Tunisia. Nah, yang banyak dan itu campur ya? Campur semuanya, sangat senang bekerja dengan berbagai latar belakang orang-orang tersebut.
Nah, itu kita sudah bahas tuh sedikit tentang bagaimana kondisi Diki kerja, Ki. Kira-kira, Ki, awal mulanya Ya, sampai benar-benar. Diki bisa di posisi ini sekarang, itu Diki ngelewatin tahapan apa aja tuh, Ki? Nah, bang, tahap yang saya lewati. Jadi saya itu prepare. Persiapan saya itu waktu itu 2 tahun. Jadi ketika saya mulai persiapan itu tahun 2015 ya, setelah resign dari perusahaan yang juga. Jadi 2015 sampai 2017 itu saya adalah persiapan. Jadi sepat itu. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah dokumen-dokumen migrasian. Jadi yang pertama paspor, kemudian juga visa, kemudian dokumen yang berhubungan dengan kelautan seperti BST, Seamanbook. Nah, kemudian ada juga dokumen yang mendukung kita bekerja di kapal pesiar seperti surat pengalaman pekerjaan di perhotelan. Nah, itu jadi saya prepare-nya itu ada sekitar 2 tahunan. Jadi sekitar 2 tahun. Yang paling sulit itu adalah visa, karena visa itu ya, waktu itu untuk prepare visa itu semuanya harus detail, semuanya harus komplit. Jadi mulai dari pengalaman pekerjaan itu waktu itu harus benar-benar saya dapatkan waktu itu. Jadi saya pun harus juga untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan. Nah, begitu. Tapi setelah melewati kemarin itu ngurus visa US Ki ya. Tapi setelah Diki ngelewati itu semua, berat ya perjuangan di awalnya. Terbayar nggak, Ki, setelah apa yang Diki capai sekarang? Oh, kalau mikirin, aku itu sempat nangis loh ketika pertama kali aku injak kaki di Amerika Serikat. Wah, Diki, oke. Dan itu benar-benar dulu, jadi ceritanya dulu itu aku sempat bermimpi aku suatu saat harus ke Amerika Serikat. Wah. Karena itu salah satu aku juga. Dan setelah semuanya terwujud, aku pas pertama kali menerima job letter atau LOI namanya, kita diterima bekerja itu, kemudian ada kontrak-kontraknya juga, dan itu saya sangat gemetaran, ini bener nggak sih gitu kan, mimpi rasanya. Dan untuk tiket penerbangan itu dari Indonesia ke US, ke Amerika dikasih sama perusahaan juga gratis. Wah, oke. Dan nyampe di Amerika pertama kali itu aku nangis. Allah, apakah ini semua adalah dari kerja keras aku selama 2 tahun dan benar-benar terbayar semuanya. Itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi aku bisa merasakan dari dalam hati aku sendiri seperti apa pengorbanan aku waktu itu. Aku berkorban, aku tinggalkan pekerjaan lama, aku sempat jatuh bangun juga nggak punya pekerjaan, terus pinjam uang juga sana sini, pinjam uang sama teman, keluarga. Nah, itu juga berat bagi aku waktu itu melalui masa-masa 2 tahunan waktu itu. Itu semuanya terbayar ketika sampai di Amerika, sampai menginjakan kaki pertama sampai nangis gitu ya. Iya benar. Tapi itu jadi nangisnya itu terharu. Itu adalah di Miami, Florida. Nangisnya itu karena terharu atau karena ingat salah terharu aku keluar, atau karena ingat salah lauk, Ki? Ingat apa? Ingat salah lauk mungkin. Setelah berbulan-bulan kan ingat salah lauk deh, lama salah lauk. Homesick gak, Ki, awal-awal? Pasti homesick, ada homesicknya juga. Terus yang kendala itu adalah di makanan. Di makanan ya. Dan itu yang membutuhkan adaptasi cukup keras, makanan. Ya, benar. Makanan adalah kendala nomor 1. Sampai sekarang 2 tahun belum bisa adaptasi maksimal gitu, Ki? Nggak tahu. Kan bawa rendang, terus bawa sambal juga, bon cabai. Karena gini, makanan di Amerika sama di Eropa itu rata-rata adalah salty atau lebih ke asin. Iya. Sementara kita kan lidah Indonesia kan lebih ke pedas ya. Apalagi orang Minang. Iya, betul. Nah, jadi di sana letak ini perbedaannya. Oke. Ini untuk informasi juga nih untuk Bro NC semua, teman-teman kita, adik-adik kita. Tadi Diki mengatakan bahwa itu memang butuh persiapan untuk naik ke kapal pesiar. Bahkan Diki prepare juga 2 tahun.
tapi semuanya terbayar. Sudah mengunjungi banyak sekali negara. Pertanyaannya gini Ki, kira-kira ada peluang untuk pekerjaan apa saja sih di tempat yang Diki sekarang? Maksudnya kan Diki kan bukan orang pelayaran kan ya? Bukan Ya. Nah, maksudnya kalau misalnya adik-adik kita mungkin yang sedang kuliah atau yang tamat SMA, mungkin nggak sih untuk bekerja di kapal pesiar? Ya, karena sebenarnya kapal pesiar itu mereka butuh semua jenis posisi. Oke. Mulai dari security, dokter, HR, nurse, perawat, kemudian ada juga bagian engine. Nah, mereka butuh itu. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat aja di situs di www.royalcaribbean.com. Nah, bikin akun di sana. Nanti lihat spesifikasi kita disesuaikan dengan dengan background keilmuan kita. Kerjaan yang mereka tawarkan. Posisi apa aja. Iya, di situ ada. Jadi artinya untuk adik-adik kita yang lulusan keperawatan pun itu juga mungkin ya untuk apply di kapal pesiar. Iya, benar. Ini sorry banget. Tapi kan kalau misalnya berbicara motivasi kerja, ini kan juga jadi poin motivasi kerja kan Ki. Sorry banget Ki. Kira-kira kalau Diki nggak jawab detail juga nggak apa-apa, gambaran aja. Berapa sih kompensasi yang bisa kita peroleh ketika kita bekerja di luar negeri, especially di kapal pesiar ini? Nggak jawab detail nggak apa-apa. Iya. Kalau basicnya itu di bawah 2.000. Wah. Per bulan? Basicnya. Per bulan? Iya. Nah itu juga. Nah, kalau di dunia perhotelan itu kita juga ada dapat tips dari tamu. Jadi ada tambahan juga. Oke, Ki. Itu enaknya di perhotelan. Saya ngerasa ditampar kiri kanan nih, Ki. Saya nge-YouTube ya. Ini kita cerita dikit ya, nge-YouTube ya. Dosen petani ya. Karena itu yang gede, karena ini masih kecil. Itu rata-rata cuma dapat 60 sampai 80 satu bulan. Dan Diki basicnya di bawah 2.000 dikit gitu ya? Iya, di bawah 2.000. Tapi nggak dikit kali, di bawah dikit. Oke. Itu kalau kita konversikan ya, Bro and Sis, di bawah 2.000 itu, 1.000 aja, kalau misal nilai sekarang itu 14.200.000 loh. Ya, kalikan sendiri aja deh. Oke, menarik ya Ki ya. Kemudian Ki. Ya. Keren. Kemudian Ki. Ya, benar. Untuk adik-adik kita semua, kalau misalnya pengen bekerja seperti Diki, apa yang mesti mereka persiapkan dari sekarang? Kalau untuk bekerja sebagai kru kapal pesiar, siapkan dokumen seperti 1, surat pengalaman pekerjaan di hotel, minimal 1 tahun. Oke. Dan akan lebih baik lagi ketika kita apply itu, kita masih bekerja di hotel. Artinya kita kan juga mempersiapkan untuk visa. Nah, visa ini orang kedutaan itu mereka butuh status kita itu sedang ya, jadi tidak pengangguran. Jadi sebaiknya kalau kita bekerja di hotel, di saat itulah kesempatan terbesar untuk apply ke kapal pesiar. Jadi selagi bekerja apply. Oke. Nah, kalau yang belum punya pengalaman di kapal pesiar, apa Ki? Kalau belum punya pengalaman di kapal pesiar sama sekali, 1, coba ambil diklat atau pelatihan kapal pesiar di sekolah-sekolah kapal pesiar yang terpercaya. Nah, ini kan sekolah kapal pesiar ini kan ada kapal pesiar yang grade-nya bagus, ada yang grade-nya nggak bagus. Jadi kita harus pintar-pintar memilih sekolah kapal pesiar atau pelatihan kapal pesiar yang paling yang bisa dipercaya lah gitu. Oke. Penutup mungkin Ki. Pesan Diki untuk anak-anak muda di Indonesia. Oke, pesan saya buat anak muda di Indonesia atau mungkin adik-adik di Indonesia dimanapun berada. Yang pertama adalah kejarlah impian kamu, kejarlah passion kamu. Itu dulu. Kamu harus bisa mengenal diri kamu. Kamu passion kamu di mana gitu. Nah, jadi sebenarnya impian kita itu kan berbeda-beda gitu. Ini impian saya, misalnya saya suka jalan-jalan di luar negeri, jadi saya memutuskan bekerja di kapal pesiar. Nah,
bagi siapapun gitu, ya temukan dulu passionnya di mana gitu. Jadi temu jati diri, bakatnya di mana, pengen bekerjanya seperti apa gitu. Kalau saya hanya saya bisa memotivasi karena ini adalah bagian dari hidup saya gitu. Gitu aja. Kemudian satu lagi yang paling penting itu adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini adalah kunci dunia. Ingat, bahasa Inggris adalah kunci dunia. Kita nggak bakalan bisa memasuki dunia kalau tanpa bahasa Inggris. Oke. Jadi latih bahasa Inggris dari sekarang ya? Latih bahasa Inggris dari sekarang dan tidak ada kata terlambat dalam melatih bahasa Inggris. Oke. Diki, terima kasih banyak Ki. Kita udah ganggu hampir 1 jam nih waktunya. Waktu istirahat malah saya minta 1 jam. Saya cuma berdoa Diki sukses terus di Jerman, sukses terus dengan karirnya. Kemudian saya berharap suatu saat nanti bisa ngobrol langsung sama Diki. Dan juga untuk teman-teman saya yang lagi bekerja di luar negeri juga sukses semuanya, lancar semua urusan, sehat selalu. Ya pokoknya yang terbaik lah untuk teman-teman semua, terutama untuk Diki. Terima kasih. Ya, terima kasih Alan. Terima kasih Ki. Terima kasih udah mengundang saya juga di. Oke, itu dia Bro MC semua cerita dari Diki Joe tentang pengalamannya, bagaimana dia bisa sampai ke tahap bekerja ke luar negeri di kapal pesiar dengan gaji fantastis, kemudian sudah mengunjungi lebih dari 20 negara. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misalnya merasa bermanfaat, silakan bagikan cerita ini lewat laman sosial mediamu. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak Ki. Semoga dengan hadirnya Diki di episode pertama ini membuat akan lebih banyak lagi kawan-kawan saya yang hebat di luar sana mau bercerita di channel ini. Oke Ki,